Anak kepala suku ini untuk pertama kalinya mengikuti sang ayah berburu di alam liar. Mereka menggiring para bison ke tepi tebing supaya gerombolan bison itu terjatuh, dan mereka dengan mudah mengambilnya dari dasar tebing. Namun salah satu bison berhenti dan berbalik arah, berlari menuju para suku itu. Sang ayah memperingatkan anaknya untuk menghindar, namun karena kurangnya pengalaman, anak itu justru berlari ke belakang. Sang bison mengejar dan menyeruduknya hingga terpental jatuh. Namun tak cukup hanya itu, sang bison kembali berputar dan menghampiri anak itu lagi, menyeruduknya dan tersangkut pada tanduknya. Sang ayah yang melihat itu segera mengambil tombak dan melemparkannya. Namun sang bison terus membawa anak itu dan melemparkannya ke tepi tebing. Beruntungnya anak itu tidak terjatuh sampai ke dasar dan masih di sela-sela bebatuan tebing. Sang ayah mencoba untuk turun namun dicegah oleh rekan yang lain. Karena sangat mustahil untuk diselamatkan, sang ayah membuatkan batu nisan untuk sang anak dan meninggalkannya. Tak lama kemudian anak itu tersadar karena seekor burung menggigit bibirnya. Bermodal nekat ia mencoba menuruni tebing itu, berpegangan pada sela-sela tebing dan hampir terjatuh. Hingga akhirnya cuaca berubah dan hujan badai turun. Dengan tubuh yang sangat lemah ia pun terjatuh. Esoknya ia kembali tersadar di antara genangan lumpur. Kakinya terluka parah dan ia merangkak untuk mencari minum. Melihat kakinya yang sangat bengkak, ia lalu mengikat kakinya dengan kayu untuk penopang. Ia pun berjalan terpincang-pincang mencoba mendaki tebing. Sesampainya di atas, ia menemukan batu nisan yang dibuat oleh sang ayah untuknya. Ia pun marah dan tak tahu harus berbuat apa. Karena di alam liar bahaya selalu mengintainya. Ia melihat gerombolan serigala dan pergi mencari tempat persembunyian. Namun para serigala itu mengejar. Ia pun mencoba menaiki pohon tetapi salah satu serigala menggigitnya. Lalu ia menusuk serigala itu dan naik ke atas. Esoknya para serigala itu pergi namun tidak dengan serigala yang terluka. Ia membuat tombak dan siap untuk menikam serigala itu namun ia tidak tega. Lalu ia mengikat mulut serigala agar tidak bisa menggigit, membawanya ke tempat yang aman dan merawat lukanya. Setelah beberapa hari bersama dan pulih dari lukanya, anak itu melanjutkan perjalanan dan menyuruh serigala itu untuk pergi. Namun serigala itu terus mengikutinya. Meski diusir sama anak itu, sang serigala tidak mau pergi. Akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama.